ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu 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 sanggung mati. Halo guys, Mbah malam ini nggak bisa tidur guys, malam mulutan guys. Mbah akan membahas pusaka leluhur kita guys, membahas masalah keris. Keris itu warisan nenek moyang kita yang harus kita nguri-uri guys ya. Keris itu bukan klenik guys ya. Keris itu adalah sebuah pusaka. Zaman dahulu mbah-mbah kita menggunakan pusaka keris. Keris itu digunakan sebagai pusaka ya guys. Digunakan sebagai pusaka. Dulu orang-orang Jawa itu sangat nguri-nguri sekali dengan keris, pusaka keris ini. Dan pusaka keris ini mbah-mbah kita, leluhur kita dulu mendapatkannya tidak mudah guys. Mendapatkannya bisa dengan tuker sapi, bisa dengan tuker sawah. Dulu sangat mahal sekali guys pusaka ini. Tidak semuanya bisa menjangkau, hanya kalangan-kalangan tertentu. Dan itu pun empu-empu zaman dahulu itu tirakatnya itu bisa dibilang tirakatnya itu mungkin zaman sekarang sedikit empu yang mampu seperti zaman dahulu guys. Kalau karyanya mungkin bisa lebih bagus, bisa sama guys. Tapi kalau masalah tirakat itu zaman dulu itu lebih betah luweh dibanding sekarang guys. Kalau sekarang itu mungkin ada tapi sangat langka guys. Oke guys, pusaka itu ibaratnya baju guys. Pusaka itu ibaratnya baju. Keris itu bukan sihir guys. Selama kita itu masih berdoa Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Selama kita tuh masih Allahumma gfir li dunubi wali walidayya warhamhu maka marobayana sugiro. Allahumma, selama kita masih Allahumma, selama kita masih Allahumma, bukan Allah keris guys, bukan kita keris huma. Selama kita masih Allahumma, selama kita masih tauhid kepada Allah, kita tuh tidak akan syirik guys. Buat teman-teman milenial, kita harus nguri-nguri pusaka kita. Teman-teman adik-adik milenial yang diwarisi pusaka oleh orang tua, disimpan, jangan dijual. Kalau mau dimaharkan boleh, tapi kalau misalnya punya pusaka warisan leluhur, seyogyanya disimpan, dirawat, jangan diterlantarkan. Kalau dimaharkan boleh, jika nggak mau rawat dimaharkan aja. Nah, kalau ada yang bilang syirik endasmu itu. Syirik itu uang aja bisa jadikan kita syirik, HP bisa jadikan kita syirik. Uang aja kita kalau terlalu menuhankan uang juga syirik. Pusaka itu ibarat doa dari sang empu untuk pemesan. Nah, zaman dahulu empu-empu itu sebelum membuat itu tirakat dulu, puasa, syukuran, tumpengan, undang tonggo teparu, dan
Nuwun kepada Gusti kang murben dumadi, kepada Gusti Allah nuwun minta supaya tujuan pusaka itu dibuat sesuai dengan keinginan sang pemesan, dan keinginan sang pemesan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pusaka itu seperti ibaratnya kalau kita memiliki pusaka itu ibaratnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti kalau kita bepergian tuh berdoanya bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istilahnya pusaka itu pegangan tongkat. Istilahnya kalau di Jawa itu sangkan paraning dumadi. Kalau di Islam kan prasangka Allah, prasangka hamba sesuai dengan aku sesuai prasangkaku kan gitu katanya Allah. Aku sesuai dengan prasangkaku. Makanya dalam Islam disuruh kita harus berprasangka baik, berbaik sangka kepada Allah karena aku sesuai prasangka hambaku. Nah di Jawa sangkan paraning dumadi, jadinya sama, sangkan paraning dumadi, jadinya prasangka kita yaitu tadi aku sesuai prasangka hambaku, manunggaling kawula Gusti. Nah, kita harus berasa baik. Nah, jika kita memiliki pusaka itu istilahnya sebagai pegangan. Jika empu kita pesen dapur A misalnya, lah dapur A itu filosofinya, misalnya pemesan bertanya kepada sang empu menjawab filosofinya dapur A itu filosofinya bahkan dilancarkan rezeki, dimudahkan cari rezeki dan diselamatkan dunia akhirat. Nah, si pemesan itu nanti akan di bawah sadarnya akan disetting, yaitu tadi disetting sesuai dengan dapur itu tadi ya. Karena dia sudah memikirkan seperti itu, akhirnya ada pegangan lurus, pegangnya seperti itu yakin. Nah, karena ada keyakinan seperti itu, makanya aku sesuai prasangka hambaku kan gitu. Kita disuruh berprasangka baik karena prasangka orang yang membuat pemesan pusaka tadi baik, yakin sesuai yang diwejangkan empu, akhirnya insya Allah terkabul, diridhoi Allah sesuai dengan prasangkanya itu tadi. Nah itulah filosofi sebuah pusaka itu tadi, istilahnya kepasrahan dan pegangan kita kepada Gusti akan pegangan hidup, akan meruncingkan. Kalau kita nggak mempunyai pusaka, misalnya nggak pesan, pikiran kita akan gambiar kemana-mana. Tapi kalau kita punya pusaka sesuai, kita yakin. Nah, dengan perantara pusaka ini kita memfokuskan di alam bawah sadar kita untuk mengabulkan yaitu tadi prasangka baik, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, manunggaling kawula Gusti sangkan paraning pati la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena memorinya tidak cukup, itu dulu, nanti Mbak sambung. Sebenarnya banyak keris ini, cara megang, cara ngelolos dari warung ke adab keris. Kita itu ada adab untuk ngajeni keris itu, menghargai empu yang buat, menghargai mbah-mbah kita yang meninggalkan pusaka ini. Kita ngajeni nggak boleh taruh di bawah, nggak boleh diletakkan di lantai dan lain-lain. Itu bukan bukan mendewakan keris atau mentuhankan keris, tapi lebih ke mengajeni. Pusaka itu kalau dibahas semalam suntuk nggak habis. Sampai sini dulu, nanti Mbak bahas karena memori tidak cukup. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe-nya Mbah di channel Amburadul ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semongko.